Ketika alam marah, pelajaran dari bencana, longsor, banjir di Aceh dan Sumatera Barat 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, balik lagi bareng Bang Oj. Hari ini Bang Oj mau ngajak kamu masuk ke satu cerita yang berat tapi penting. Cerita tentang alam, tentang manusia, tentang tanah yang kita pijak, dan tentang apa yang terjadi ketika bumi sudah nggak tahan lagi menanggung ulah kita. Kita bakal ngobrolin tentang Aceh dan Sumatera Barat, dua daerah yang selama bertahan-tahan jadi rumah bagi hutan tropis paling kaya di dunia. Tapi sekerong, pelan-pelan kehilangan perlindungan alaminya. Pertama, ketika hujan turun, tanah tak lagi kuat menahan. Di penghujung tahun, biasanya Aceh dan Sumatera Barat mulai masuk musim hujan. Tapi beberapa tahun terakhir, hujannya bukan lagi sekadar hujan. Lebatnya nggak karuan. Derasnya seperti amarah yang udah lama ditahan. Dan ketika hujan turun, bukit-bukit yang dulu ditopang akar pohon kini rapuh. Tanah yang dulu kuat, sekarang gampang ambles. Air yang dulu tenang, sekarang meluap tanpa ampun. Karena hutan penjaga sejati, alam sudah hilang di banyak titik. Kedua, penebangan hutan. Luka yang dibiarkan terbuka. Bang Oj mau bilang jujur, alam itu pemaaf, tapi ada batasnya. Saat pohon ditebang 1-2, mungkin efeknya nggak terlihat. Tapi ketika hutan dibuka besar-besaran, alam kehilangan tamengnya. Di Aceh dan Sumbar, pembukaan lahan untuk kayu, kebun, hingga kegiatan ilegal pelan-pelan menciptakan ruang kosong di gunung dan lembah. Akar yang dulu mengikat tanah hilang. Ribuan liter air yang dulu ditahan batang dan daun kini langsung mengalir turun tanpa kendali. Dan akhirnya terjadilah bencana. Banjir bandang, longsor, jalan terputus, kampung terendam, rumah hanyut, dan warga harus mengungsi sambil bertanya-tanya, kenapa kampung kami berubah begini? Jawabannya, pedih, karena manusia terlalu lama mengabaikan tanda-tanda. Ketiga, suara alam yang kita diamkan. Kalau kamu perhatikan, alam itu selalu kasih peringatan. Sedikit demi sedikit, sungai yang mulai dangkal, air jadi coklat saat hujan, satwa liar turun ke pemukiman, udara makin panas tiap tahun, bukit-bukit berubah jadi botak. Itu semua alarm dari alam, tapi kita seringkali sibuk kerja, sibuk cuan, sibuk hidup, sampai lupa bahwa ada fondasi yang menopang semuanya, alam itu sendiri. Dan ketika alarmnya kita abaikan, alam akhirnya bicara dengan cara yang lebih keras. Pat, di balik setiap bencana, ada manusia yang kehilangan. Bang Oj mau kamu bayangin sebentar, orang tua yang lihat rumahnya hanyut, anak kecil yang dulu setiap sore main layangan di lapangan, sekarang tidur di tenda pengungsian, petani yang ladangnya tertimbun lumpur, nelayan yang lautnya berubah keruh, ibu-ibu yang kehilangan dapur tempat mereka memasak untuk keluarganya. Bencana itu bukan cuma berita, itu hidup seseorang yang berubah total dalam hitungan jam dan yang paling pahit. Sebagian besar bencana itu bukan kutukan, bukan takdir semata, tapi akibat dari pilihan-pilihan manusia. Kelima, alam bukan musuh kita, tapi kita yang menyerang duluan. Orang sering bilang, alam marah. Padahal sebenarnya kita duluan yang marah-marah ke alam. Kita tebang pohonnya, kita bakar hutannya, kita gali tanahnya, kita jadikan gunung sebagai komoditas. Alam itu cuma merespons, semua karena perilaku sebagian manusia. Kalau manusia menusuk bumi, bumi balik mendorong. Kalau manusia merusak penopangnya, bumi kehilangan keseimbangan. Itu bukan balas dendam, itu konsekuensi. Keenam, apa yang bisa kita lakukan? Bang Oj percaya masih ada harapan, masih ada ruang buat memperbaiki, masih ada cara supaya bencana alam gak terus jadi rutinitas tahunan. Kita bisa mulai dari 3 hal. Pertama, jaga hutan yang tersisa. Sederhana tapi vital. Setiap batang pohon yang berdiri, itu perlindungan untuk desa di bawahnya. 2. Stop pembukaan hutan ilegal. Kalau lihat aktivitas mencurigakan, laporkan. Diam berarti ikut menyumbang bencana. 3. Edukasi generasi sekarang dan yang akan datang, biar mereka paham, hutan bukan tempat mengambil keuntungan semata, tapi tempat yang menjaga hidup manusia. Opinion alam menguji kita, bukan menghukum. Ini menjadi evaluasi untuk kita semua, Bang. Oj mau tutup dengan satu kalimat. Alam bukan sedang menghukum kita. Alam cuma menunjukkan konsekuensi dari ketidakpedulian kita. Dan setiap kali tanah bergeser, banjir datang, atau hujan mengguyur tanpa henti, itu adalah undangan untuk sadar.
Undangan untuk berubah, undangan untuk kembali hormat pada sesuatu yang lebih besar dari kita. Alam itu sendiri, Aceh dan Sumatera Barat adalah pengingat bahwa kalau kita merusak hutan, kita bukan hanya merusak pohon kita, merusak kehidupan manusia. Semoga kita belajar, semoga kita peduli, semoga bumi tetap jadi rumah yang layak untuk anak cucu kita nanti. Sampai jumpa di episode berikutnya bareng Bang OJ. Tetap waspada, tetap peduli, tetap cinta bumi kita. Love you all, dah. Bye, dah.